Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai grup assignment CLO 1 kami mengenai studi kasus PSE BSI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cikwito Syaduk Aurik Fulvian. Kepada Saudara Cikwito, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah introduction untuk kasusnya dulu. Jadi investigasi ini dilakukan dimulai dari tanggal Kamis 5 Oktober 2023. Background dari kasus ini adalah pada bulan Mei lalu Indonesia digencarkan dengan berita bahwa 15 juta data nasabah BSI atau Bank Syariah Indonesia bocor oleh ransomware dari grup bernama Lockbit 3.0. Lockbit ini menuntut BSI untuk mengirimkan uang tebusan 20 juta US dollar atau semua data yang tercuri akan dipublikasikan. Data sebesar 1,5 terabyte itu berisi data pengguna dan password untuk akses internal dan layanannya, serta data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya. Rentang investigasi dari kasus ini itu pertama, investigasi informasi terkait data pribadi apa saja yang bocor ke publik. Kedua, investigasi untuk mencari informasi terkait penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, investigasi mencari bukti apakah PSE sudah menyampaikan notifikasi kegagalan sistem minimal kepada pemilik data pribadi. Keempat, investigasi untuk mencari bukti apakah PSE sudah menginformasikan kepada publik terkait insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Dan yang kelima, analisa risiko terhadap kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terjadi. Proses investigasi dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang ada di internet seperti artikel dan unggahan sosial media korban. Berikut adalah bukti yang kami kumpulkan. Yang pertama adalah dari pos akun stealthmall_in, yaitu perusahaan keamanan cyber yang menyatakan bahwa di posnya pada tanggal 12 Mei 2023 kelompok peretas Lockbit ransomware telah meretas situs Bank Syariah Indonesia dengan alamat bankbsi.co.id pada tanggal 8 Mei. Lalu yang kedua, pada tanggal 8 Mei, banyak warga media sosial yang mengaku mendapatkan gangguan pada aplikasi M-Banking BSI Mobile. Lalu ada foto bukti dan pengumuman bahwa data curian dari BSI oleh Lockbit sudah disebarkan. Lalu ada bukti yang tidak bisa kami kumpulkan, yaitu akses ke data curian yang diklaim sudah dipublikasikan. Karena akses dari data curian tersebut mungkin sudah dihapus dan link akses dibuatkan dari pengumuman yang ada yang disebarkan di internet. Lalu ada public statement yang kami temukan juga, yaitu pada tanggal 8 Mei, BSI di postingan Twitternya mengumumkan bahwa terdapat gangguan pada sistemnya dan sedang dilakukan maintenance system. Lalu yang kedua ada pada tanggal 9 Mei, BSI di postingan Twitternya mengumumkan bahwa kegiatan transaksi di kantor cabang, ATM, dan layanan mobile sudah dapat digunakan kembali. Yang ketiga, pada tanggal 10 Mei, ada pernyataan Heri Gunardi sebagai Direktur Utama BSI mengenai peretasan data BSI. Lalu yang keempat, klarifikasi Kominfo dan Gunawan Arif Hartoyo sebagai Sekretaris Perusahaan BSI terhadap kasus peretasan data BSI. Lalu yang terakhir, ada tanggapan masyarakat terkait kabar peretasan data oleh ransomware pada BSI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asifa. Untuk selanjutnya ada bab penemuan dari investigasinya. Yang pertama itu ada dari kelasan dari bukti tertulis dan digitalnya, yaitu pada tanggal 8 Mei 2023 terjadi kebocoran data pada PSE Bank Syariah Indonesia pada website Lockbit 3.0 yang dikutip melalui laman stealthmall_int yang merupakan perusahaan keamanan siber di twitter.com pada tanggal 12 Mei 2023. Lockbit 3.0 ini merupakan sebuah nama grup ransomware yang telah meretas situs Bank Syariah Indonesia hingga meminta untuk mengirimkan uang tebusan 20 juta US dollar dengan memberikan batas waktu yaitu 72 jam atau semua data yang tercuri akan dipublikasikan. Lockbit 3.0 ini telah mencuri data pribadi sebesar 1,5 terabyte dan data tersebut diantaranya yaitu yang pertama, terdapat 9 database berisi informasi pribadi
dan lebih dari 15 juta pelanggan, serta data karyawan yang meliputi nomor telepon, alamat, nama, informasi dokumen, jumlah rekening, nomor kartu, transaksi, dan masih banyak lagi. Data yang kedua yaitu dokumen keuangan, kemudian dokumen hukum, kemudian perjanjian rahasia perusahaan, serta password untuk semua layanan internal dan eksternal yang digunakan di bank. Akibat berakhirnya masa negosiasi yang gagal dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, kelompok ransomware Lockbit 3.0 mempublikasikan data yang dicuri melalui web gelap. Adanya postingan akun @stelmo_int atau perusahaan keamanan siber tersebut di twitter.com mendukung bahwa data dari Bank Syariah Indonesia telah bocor. Untuk selanjutnya ada ringkasan dari bukti saksi, yaitu yang pertama pada tanggal 8 Mei 2023, nasabah pengguna BSI, baik melalui ATM maupun mobile banking, mengaku terganggu dalam melakukan transaksi dan adanya gangguan sistem dan proses maintenance melalui postingan laman Twitter BSI. Kemudian pada tanggal 9 Mei, BSI telah mengumumkan bahwa kegiatan transaksi di kantor cabang, ATM, dan layanan mobile sudah dapat digunakan kembali. Lalu pada tanggal 10 Mei, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yaitu Heri Gunardi dan Gunawan A. Hartayo selaku Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia buka suara perihal masalah errornya pemakaian ATM maupun mobile banking dan memastikan bahwa data dan dana nasabah aman serta aman dalam bertransaksi. Kemudian dari sisi masyarakat, menurut masyarakat awalnya BSI menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi karena sedang dilakukan pemulihan sistem sehingga layanan tidak dapat diakses untuk sementara waktu pada tanggal 8 Mei. Namun pada tanggal 14 Mei 2023, terungkap adanya gangguan layanan BSI oleh serangan ransomware dari sekelompok hacker. Dari kasus ini diharapkan penegakan ketat terhadap kebijakan keamanan data, penerapan teknologi yang aman, dan transparansi yang tinggi dalam mengatasi insiden kebocoran data, sehingga nasabah merasa lebih aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan perbankan. Sebut Agdelia Meifa Azarin. Dari pernyataan saksi tersebut mendukung adanya investigasi PSC yang sudah menyampaikan notifikasi kegagalan sistem dan menginformasikan kepada publik terkait insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Kemudian selanjutnya ada fakta yang ditetapkan yaitu data pada Bank Syariah Indonesia sebesar 1,5 terabyte yang berisi data pengguna dan password untuk akses internal dan layanannya, serta data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya mengalami kebocoran. Kemudian fakta yang tidak dapat dibuktikan yaitu akses ke data curian yang diklaim sudah dipublikasikan. Hal ini karena akses kemungkinan yang sudah dihapus dan link akses yang sudah diburamkan. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldian. Baik, terima kasih kepada Ashifa. Selanjutnya, kami menganalisis risiko terhadap kegagalan perlindungan atas data pribadi. Yang pertama, data nasabah. Data nasabah mempunyai kemungkinan tinggi dan dampak yang tinggi. Data pribadi nasabah memiliki kemungkinan tinggi terkait insiden keamanan karena sering diakses oleh berbagai entitas dalam bank. Dampaknya juga tinggi karena kebocoran data ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial bagi nasabah dan bank. Yang kedua, data karyawan bank mempunyai kemungkinan sedang dan dampak yang tinggi. Meskipun kemungkinan terjadi insiden terkait data karyawan bank mungkin lebih rendah daripada data nasabah, namun dampaknya tetap tinggi. Dampak ini terutama terkait dengan potensi, risiko reputasi, dan hukum yang signifikan jika data karyawan bocor. Yang ketiga, password nasabah mempunyai kemungkinan tinggi dan dampak yang tinggi. Password nasabah memiliki risiko tinggi karena bocornya dapat memberikan akses ilegal ke akun nasabah, mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah dan bank, dan serangan phishing yang sering terjadi meningkatkan kemungkinan insiden. Yang keempat, dokumen keuangan mempunyai dampak yang sedang dan kemungkinan yang sedang juga. Risiko pada dokumen keuangan adalah sedang, terutama terkait dengan risiko keuangan yang serius yang dapat timbul akibat kehilangan dokumen ini. Namun kemungkinan insiden mungkin lebih rendah karena biasanya memiliki tingkat akses yang lebih terbatas. Selanjutnya itu security mitigation. Yang pertama, standar keamanan yang lebih ketat. Bank Syariah Indonesia harus menetapkan standar keamanan cyber lebih ketat, seperti ISO/IEC
27001 dan Payment Industry Data Security Standard atau PCI DSS. Yang kedua, peningkatan kesadaran keamanan. Awareness pekerja juga harus ditingkatkan soal ancaman keamanan cyber. Yang ketiga, penerapan teknologi canggih. Bank Syariah Indonesia wajib menerapkan teknologi terbaru seperti firewalls, antivirus, deteksi intrusi, serta teknologi enkripsi. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi antar perbankan dan pihak terkait diperlukan untuk memperkuat keamanan cyber. Yang kelima, peninjauan sistem secara berkala. Evaluasi secara teratur terkait keamanan cyber menolong suatu perbankan untuk menemukan celah dan ruang yang berpotensi terkena serangan. Selanjutnya ada reflections. Kasus kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2023 akibat serangan ransomware oleh Lockbit 3.0 adalah peringatan serius akan kerentanan yang dihadapi oleh perbankan dalam era digital ini. Informasi ini mengingatkan kita akan urgensi keamanan cyber yang harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan institusi finansial. Dampak dari kebocoran data ini sangat signifikan, dengan jutaan data pribadi pelanggan dan karyawan yang terancam. Selanjutnya ada implication findings. Perlunya memperkuat keamanan data, meningkatkan kesadaran keamanan baik di antara staf maupun nasabah, mengelola password dengan lebih baik, meningkatkan transparansi dan komunikasi saat terjadi insiden keamanan, menjalankan pengawasan internal yang ketat, memantau aktivitas ransomware secara aktif, memastikan kepatuhan dengan regulasi, dan terus berinvestasi dalam teknologi keamanan mutakhir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Alauddin. Baik, terima kasih rekan saya Aldian. Saya akan menjelaskan mengenai conclusion. Untuk bagian conclusion, setelah analisis kami memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, yaitu increasing funding in digital safety atau meningkatkan pendanaan dalam keamanan digital. Kedua, yaitu increasing awareness of workers of digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran diri dari pekerja mengenai keamanan digital. Lalu improving system atau memperbaiki sistem, dan juga increasing transparency atau meningkatkan transparansi. Untuk poin pertama, pendanaan dan pengembangan lebih pada aspek pendanaan dan pengembangan lebih pada aspek keamanan digital agar peristiwa sebelumnya tidak terulang. Pengembangannya perlu diawasi dan dilakukan oleh pihak yang sudah berpengalaman dan profesional dalam bidang keamanan digital. Pengembangannya dalam bentuk teknologi dan juga tenaga kerja. Kedua, increasing awareness of workers of digital safety. Kesadaran pekerja perbankan perlu ditingkatkan juga agar terhindar dari masalah keamanan sekecil apapun. Kesadaran perlu ditingkatkan juga di seluruh pihak. Lalu ketiga, improving system. Perombakan sistem agar data tetap terpantau. Sistem perlu ditinjau juga setiap beberapa selang waktu untuk memastikan bahwa keseluruhan data aman. Lalu terakhir, increasing transparency. Dengan citra pengguna yang menurun, transparansi perlu ditingkatkan agar kepercayaan mereka dapat dimiliki kembali. Berikan pemberitahuan atas keadaan data, tunjukkan pada pengguna bahwa data mereka aman di tangan PSE. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami atau analisis kami. Terima kasih lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.